Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia Diva dengan NIM 1915040116. Pada kali ini saya akan menampilkan beberapa video penjelasan mengenai pengukuran alat tes intelijensi, yaitu antaranya ada IST, Wechsler, dan FPM. Sejarah dan landasan teori tes Wechsler Adult Intelligence Scale atau dikenal dengan tes WISE. Tes Wechsler pertama kali disusun oleh David Wechsler pada tahun 1939. Tes WISE aslinya bernama Westerbelow atau WB. Ada beberapa yang melatar belakangi lainnya tes Wechsler ini. Yang pertama yaitu karena dalam menangani beberapa klien, Wechsler sering menemukan kekurangan di dalam penggunaan tes ini. Yang kedua, tes intelijensi yang digunakan untuk orang dewasa hanya merupakan perluasan dari tes intelijensi untuk anak-anak dengan jalan menambahkan soal sejenis yang lebih sukar. Dan yang ketiga, tes intelijensi untuk orang dewasa kurang menarik minat dan perhatian karena banyak soal yang berkaitan dengan aktivitas dan dunia anak-anak. Wechsler definisikan intelijensi sebagai kumpulan atau totalitas kemampuan seseorang untuk belajar, bertindak dengan tujuan tertentu, berpikir rasional, dan menghadapi lingkungan dengan efektif. Intelijensi dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Faktor lingkungan itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal seperti gizi, pendidikan, pelatihan, dan keterampilan. WISE digunakan untuk subjek yang berusia 16-64 tahun. Di dalam tes WISE ini terdiri 12 subtes yang dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu skala verbal dan skala performa. Skala verbal terdiri dari information, comprehension, arithmetic, similarities, vocabulary, and digit span. Sedangkan untuk performance terdiri dari picture completion, picture arrangement, book design, object assembly, coding, dan mazes. Pada tahun 1981 dilakukan revisi terhadap tes WISE ini dan menjadi WISE-R. WISE-R dengan WISE terdiri dari 6 subtes untuk skala verbal dan 5 subtes untuk skala performance. Dan selanjutnya pada tahun 1999 WISE-R direvisi menjadi WISE-3. Kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa kelemahan dari tes WISE ini. Kelemahan dari tes WISE yang pertama yaitu hasil pengukuran tes WISE dipengaruhi oleh faktor non-intelektual. Yang kedua, faktor sosial budaya dan lingkungan ikut mempengaruhi. Dan yang ketiga, dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan jenis pendidikan si testi. Dan yang keempat, hasil akhir dalam coding tes WISE ini bersifat mekanik atau organik, di mana hasil akhir merupakan penjumlahan jawaban yang telah dikerjakan dengan benar dan kemudian diubah menjadi skala. Tujuan dan fungsi tes Wechsler. Wechsler Intelligence Test merupakan hasil tes intelijensi untuk mengukur kemampuan dan intelijensi seseorang. Intelijensi atau kecerdasan adalah seluruh kemampuan individu untuk bertindak dan berpikir secara terarah guna mengolah dan menguasai lingkungan dengan efektif. Semakin tinggi kecerdasan seseorang, akan semakin memungkinkan untuk melakukan tugas yang banyak menuntut rasio dan akal. Materi yang kedua yaitu tentang alat tes RPM atau dengan kepanjangan Raven Progressive Matrix. RPM diciptakan oleh J.C. Raven pada tahun 1938. Tes ini mula-mula dikembangkan di Inggris dan secara luas dipergunakan dalam lingkungan Angkatan Bersenjata Inggris pada Perang Dunia Kedua. RPM dimaksudkan sebagai tes nonverbal yang dirancang untuk mengukur kemampuan
untuk mengerti dan melihat hubungan antara bagian-bagian gambar yang disajikan serta mengembangkan pola berpikir yang sistematis. Tes ini sebagian besar mengukur general factor, sedangkan sebagian kecil mengukur spatial aptitude, inductive reasoning, dan perceptual inquiry. Penyusunan soal bertingkat dari soal-soal yang mudah ke soal-soal yang sukar. Pada tingkat awal, soal-soal membutuhkan kecermatan untuk membeda-bedakan. Pada tingkat lebih lanjut, soal-soal membutuhkan kemampuan berpikir analogis dan logis. RPM terdiri dari 3 tes dengan penggunaan yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, Standard Progressive Matrix atau SPM. SPM terdiri dari 60 soal yang dikelompokkan ke dalam 5 seri, yaitu A, B, C, D, dan E. Tes ini dapat dipergunakan untuk orang normal usia 6-65 tahun. Yang kedua yaitu adalah CPM. CPM terdiri dari 36 soal yang dikelompokkan ke dalam 3 seri, yaitu A, AB, dan B. Tes ini dapat dipergunakan untuk anak usia 5-11 tahun, anak yang mengalami hambatan mental, dan orang lanjut usia. CPM dapat berbentuk buku soal ataupun papan. Dan yang ketiga yaitu ada Advanced Progressive Matrix atau APM. APM ini disusun pertama kali pada tahun 1943. Revisi dilakukan pada tahun 1947. Dan revisi selanjutnya yaitu pada tahun 1962. Tes ini dapat dipergunakan untuk orang normal tanpa batasan waktu, yakni untuk mengukur kemampuan observasi dan clear thinking. Jika tes ini dipergunakan dengan batasan waktu, yaitu selama 40 menit, berarti untuk mengukur kecepatan dan ketepatan kemampuan intelektual. APM terdiri atas 2 bagian. Bagian yang pertama terdiri dari 12 soal, sedangkan bagian yang kedua terdiri dari 36 soal. Biasanya tes ini dipergunakan untuk subjek yang berusia di atas 11 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari bagian-bagian dari RPM tadi. Yang pertama yaitu ada SPM. SPM ini nama asli tes ini adalah Standard Progressive Matrix. Di Indonesia dinamakan dengan tes SPM atau A2. Tes SPM mengukur kecerdasan orang dewasa. Yang paling banyak diungkap adalah faktor general atau G-factor. Menurut Raven, tes SPM sangat memuaskan untuk mengukur kecerdasan dan mempunyai validitas yang cukup meyakinkan. Tujuan dari tes SPM ini adalah tes ini dipergunakan untuk mengukur dan menggolongkan tingkat kecerdasan umum dari subjek. Bagian dari RPM yang kedua itu adalah CPM atau Color Progressive Matrix. Adalah salah satu tes yang diciptakan oleh J.C. Raven pada tahun 1939. Di Indonesia, tes ini dinamakan dengan CPM. Raven berpendapat bahwa tes CPM dimaksudkan untuk mengungkapkan beberapa aspek. Yang pertama yaitu ada berpikir logis, yang kedua kecakapan pengalaman ruang, yang ketiga kemampuan untuk mencari dan mengerti hubungan antara keseluruhan dan bagian-bagian, jadi termasuk kemampuan analisa dan kemampuan integrasi, dan yang keempat kemampuan berpikir secara analogi. Tujuan dan fungsi tes CPM ini. Tes CPM dapat dipergunakan untuk mengungkapkan taraf kecerdasan bagi anak-anak yang berusia 5-11 tahun. Di samping itu juga digunakan untuk orang-orang yang lanjut usia dan bahkan untuk anak-anak delektif. Bagian dari RPM yang ketiga yaitu ada namanya APM. APM atau Advanced Progressive Matrix adalah salah satu tes yang diciptakan oleh J.C. Raven pada tahun 1943. Di Indonesia, tes ini dinamakan dengan tes APM Set 1 dan Set 2. Tes SPM dimaksudkan untuk mengungkap kemampuan efisiensi intelektual. Tes APM ini sesungguhnya untuk membedakan secara jelas antara individu-individu yang berkemampuan intelektual lebih dari normal, bahkan yang berkemampuan intelektual superior. Dan yang terakhir yaitu di video ini akan membahas mengenai alat tes IST.
Salah satu alat tes yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan atau intelijensi individu yaitu adalah alat tes Intelligence Structure Test atau IST. Tokoh yang terkenal dalam mengembangkan alat tes ini adalah Rudolf Amthor di Frankfurt, Jerman pada tahun 1953. Tes IST yang diciptakan oleh Amthor terus mengalami perkembangan dari tahun 1953 hingga pada tahun 2000-an. Yang pertama, pada tahun 1953, IST pada awalnya digunakan untuk individu dengan usia 14 sampai 60 tahun. Proses penyusunan norma tes dilakukan pada 4.000 subjek pada tahun 1953. Dan yang kedua, tahun 1955. Rentang usia subjek tes diperluas dengan pengetesan diawali pada usia 13 tahun. Subjek penyusunan norma meningkat hingga mencapai 8.642 orang. Terdapat pengelompokan jenis kelamin dan kelompok usia. Yang ketiga yaitu pada tahun 1970. Berdasarkan permintaan dan tuntutan pengguna yang menyarankan pengoreksian tes dengan menggunakan mesin, disusunlah IST 70. Pada IST 70 tidak terjadi banyak perubahan. Di dalam tes ini terdapat 6 bentuk tes di mana setiap pengukuran dilakukan 2 tes secara paralel. Misalnya A1 dan B2, C3 dan D4. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.